Baiklah, saya membahas mengenai penjelasan singkat dari lacunar strokes atau lacunar infarct. Nah, di sini yaitu lacunar stroke adalah stroke kecil yang menjadi pembuluh darah kecil dan juga dalam di otak. Nah, biasanya mengenai area seperti basal ganglia, internal kapsul, talamus, dan juga pons. Pada gambar, pembuluh yang sering terkena adalah lenticulostriate arteria di sini, kemudian juga merupakan cabang dari middle cerebral artery. Kenapa disebut lakunar, yaitu lakuna artinya lubang kecil atau rongga kecil. Jadi setelah terjadi infak kecil di otak, yaitu jaringan yang mati dapat meninggalkan rongga kecil seperti lubang. Mudahnya adalah lakunar infak sama dengan infak kecil di otak bagian dalam akibat sumbatan pembuluh darah kecil. Nah, di sini yaitu ini adanya lipohyalinolisis, yaitu adanya hyalin thickening dan juga mikroateroma, ini adanya plak. Ini adanya suatu infark, kemudian juga ini adalah lenticulostriate artery, merupakan cabang dari middle cerebral artery. Nah, middle cerebral artery ini merupakan cabang dari internal carotid artery. Kemudian juga penyebab utama penyebab paling sering adalah pertama hipertensi kronis, yaitu tekanan darah tinggi lama-lama merusak dinding pembuluh darah kecil. Akibatnya terjadi lipohyalinolisis, yaitu artinya dinding pembuluh darah menjadi tebal, kaku, menyempit, mudah tersumbat. Di gambar tertulis yaitu hyalin thickening, yaitu penebalan dinding pembuluh, mudah dihafal, yaitu hipertensi lama menyebabkan pembuluh kecil menebal sehingga terjadi lumen menyempit, menyebabkan darah tidak lewat sehingga terjadi lacunar stroke. Dua itu diabetes mellitus, yaitu diabetes juga merusak pembuluh darah kecil, mekanismenya yaitu DM menyebabkan kerusakan pembuluh kecil sehingga menyebabkan sumbatan dan juga terjadi infak kecil. Tiga yaitu mikroateroma. Pada gambar juga ada mikroateroma di sini. Mudahnya adalah mikroateroma sama dengan aterosklerosis versi kecil di pembuluh kecil otak. Plak ini bisa menyumbat aliran darah dan juga menyebabkan infak kecil. Kenapa area dalam otak sering terkena, yaitu karena otak disuplai oleh arteri kecil yang panjang dan juga sempit, contohnya adalah lenticulostriate artery. Pembuluh ini mudah rusak oleh hipertensi, bayangkan seperti selang kecil, yaitu kalau tekanan tinggi terus-menerus, dinding selang rusak dan juga menebal, lalu lubangnya makin sempit. Kemudian juga gejala lacunar stroke, yaitu karena terkena area kecil dan juga dalam. Gejalanya sering murni motorik atau sensorik tanpa gangguan kortikal. Contoh gejala yaitu pertama adalah pure motor stroke, yaitu kelemahan wajah, lengan, dan juga tungkai satu sisi, biasanya karena terkena internal kapsul. Dua yaitu pure sensory stroke, yaitu kebas atau baal satu sisi tubuh, biasanya karena terkena talamus. Tiga ataksik hemiparesis, yaitu lemah satu sisi tubuh disertai koordinasi buruk. Empat dysarthria clumsy hand syndrome, yaitu bicara pelo plus tangan menjadi kaku atau canggung. Kemudian juga ciri pentingnya adalah lacunar stroke biasanya tidak menyebabkan gejala kortikal. Jadi biasanya tidak ada afasia, neglect, visual field defect yang khas kortikal. Kemudian juga kejang awal, gangguan kesadaran berat, karena masalahnya bukan di korteks besar, tapi di area kecil dalam otak. Ringkasan super mudahnya adalah lacunar stroke sama dengan stroke kecil pembuluh kecil. Penyebab utama adalah hipertensi kronis plus diabetes. Mekanisme adalah hipertensi atau DM, menyebabkan lipohyalinolisis sehingga terjadi pembuluh kecil menyempit, menyebabkan infak kecil. Lokasi sering yaitu internal kapsul, basal ganglia, dan juga talamus serta pons. Gejala khasnya adalah pure motor atau pure sensory stroke tanpa gejala kortikal. Jembatan hafalan yaitu ingat kalimat ini, lakun kecil pembuluh kecil karena pembuluh kecil akibat tekanan darah tinggi yang lama, atau hipertensi lama bikin pembuluh kecil jadi tebal dan juga sempit sehingga menyebabkan lacunar infarct.